Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10. Kita akan lanjutkan vektor part 2 ya, dengan melukis jumlah dan selisih vektor ya. Bagaimana kita melukis jumlah dan selisih vektor? Kita ada dua metode. Yang pertama metode jajar genjang, yang kedua adalah metode poligon atau segi banyak. Ya, cuma metode jajar genjang ini hanya cocok untuk dua vektor. Lebih dari dua vektor tidak efisien ya. Jadi tidak efisien untuk lebih dari dua vektor. Sehingga kalau ini bukan dua gaya, dua vektor boleh. Di sini kan kebetulan contohnya gaya ya. Untuk lebih dari dua vektor. Bisa vektor gaya, vektor perpindahan, vektor percepatan, kecepatan, dan sebagainya. Ya, jadi misalnya vektor A, kepalanya di sini, ujungnya di sana. Ini. Kepalanya harus kita impitkan. Jadi kita mulai di sini, diimpitkan. Kemudian kita gambar vektor A. Ya, di sini. Nah, ini vektor A kan. Kemudian kita gambar vektor B dengan kepalanya di O. Ekor ya. Pangkal di O. Arahnya ke sana kan ya B ke sana. Nah, ini vektor B. Maka resultan vektornya itu adalah diagonal dari jajar genjang dengan sisi A dan B. Jadi ini kita tarik sejajar, ini kita tarik sejajar. Nah, diagonal yang dengan ekor O, pangkal O, inilah R ya. Kalau kita gambar pakai merah ini. Nah, inilah vektor R itu. Vektor resultan digambar dengan metode jajaran genjang. Seperti ini ya. Kalau selisih gimana? A kurang B, ya A dulu kita gambar. Ya, dengan titik pangkal O. Kemudian kita gambar min B. Min B dengan titik pangkal O. Min B itu kan artinya panjangnya seperti B tapi arahnya dibalik. Jadi kalau ini ke atas, ini ke bawah. Ya, ke bawah gini. Nah, ini min B. Ya, maka resultannya diagonalnya, ya diagonalnya. Resultan dinyatakan dengan diagonal ini. Yang hijau ya. Nah, ini. Ini adalah vektor selisih. Ya, jadi biasanya kita tulis A kurang B gitu kan ya. Nah, A kurang B itu kan sama aja dengan resultan. Tambah resultan tapi dengan vektor min B. Ya. Seperti itu. Ya, ini cara menggambarnya ya. Kalau 3 kan nggak efisien ya. Makanya kalau 3 biasanya kita pakai ini metode poligon ya. Jadi kita pakai metode poligon, sambung menyambung. Nah, sambung menyambung vektor dari awal sampai akhir. Misalnya ada 4 vektor. Ini A, ini B, ini C, ini D. Maka Anda mulai gambar dari satu titik, tangkap di sini O ya. Ini adalah pangkalnya ya, pangkal awal ini ya. Anda mulai gambar A. Anda mulai terserah, boleh menggambar mulai dari B dulu, boleh. Saya seragam aja mulai dari A ya. A. Nah, ini A. Kemudian di ujung A saya gambar B, di ujung A saya gambar B. Ini saya gambar di sini. Nah, kira-kira begini ya. Ini B. Kemudian di ujung B saya gambar C ya. Jadi ini sudah, ini sudah. Di ujung B saya gambar C ke atas ini. Nah, taruh begini. Nah, ini C. Oke. Kemudian di ujung C saya gambar D. Ini. Ya, seperti itu. Maka resultannya adalah ini. Ini awalnya, ini akhirnya. Ini. Nah, inilah yang kita maksud dengan A vektor plus B vektor plus C vektor plus D vektor. Ya, inilah yang kita sebut resultan itu. Ya. Itu, ya. Nah, misalnya Anda disuruh menggambar
A plus B min C. Nah, pakai selisih. Maka Anda mulai gambar dari satu titik pangkal. Ya, ini titik pangkalnya. Anda gambar dulu A. Anda gambar A. Ya, A. Kemudian Anda gambar B. B. Ya, ini A. Kemudian Anda gambar min C. Min C artinya kebalikan dari C. Di ujung B ya, kebalikan dari C. Kalau C ke atas, berarti ini min C ke bawah. Ah, ini akhirnya. Maka resultannya yang ini. Nah, inilah resultannya. Ya. Inilah vektor selisih itu. A plus B min C. Nah, itu cara poligon ya. Metode poligon lebih efisien untuk lebih dari dua gaya. Ya. Jadi, kalau Anda perhatikan, resultan itu selalu vektor penutup. Ya, vektor penutup. Anda lihat nih, ditutup kan ini. Ini kan nyambung. Terus ditutup. Nah, yang nutup ini pasti vektor resultan. Ya, berarah dari ekor vektor awal ke ujung vektor terakhir. Ya, berarah dari ekor atau pangkal vektor pertama ke arah kepala atau ujung vektor terakhir. Itulah vektor resultan yang dicari. Ya, sekarang kita menentukan resultan dengan metode analitis. Kalau di part 1 kita tentukan dengan metode vektor satuan. Sekarang kita biasanya hanya dua vektor. Kalau hanya dua vektor, mungkin mencari besarnya tidak usah pakai faktor IJ kalau hanya besarnya ya. Ya, tapi kalau arah, memang kadang-kadang ini nggak efisien karena kalau arah harus pakai rumus sinus. Nah, RA plus B. Ini A, ini B. Maka dengan metode jajaran genjang, ini adalah R. Ya. Kalau Anda mau tahu arahnya, ambillah vektor yang terhadap salah satu vektor pertama aja. Ini theta R. Ini arah vektor resultan. Kemudian kalau alfa itu sudut antara A dan B, ya. Alfa itu sudut apit, ya. Nih. Sudut apit antara dua vektor. Maka panjang dari R, panjangnya, besarnya, itu bisa dihitung dengan rumus kosinus. Dua AB. Cuman kalau ini alfa, ini theta. Karena sudut apit antara A dan min B itu theta, bukan alfa ya. Ini A, ini min B. Tapi kalau Anda perhatikan ini kan jumlahnya 180. Nah, di trigonometri Anda belajar. Kalau jumlahnya 180 berarti cos theta ini min cos alfa. Ya, karena 180 maka cos theta sama dengan min cos alfa. Ya, di mana alfa sudut apit antara A dan B. Jadi kalau theta itu sudut apit antara A dan min B, ya, theta ini sudut apit antara A dan min B. Ya. Dan saya rubah ke sudut apit antara A dan B harus min cos alfa. Nah, ini kalau Anda lihat, minnya pindahin ke sini. Nah, inilah rumus selisih. Ya, dengan alfa sudut apit antara A dan B, tapi harus min. Ya, seperti itu. Ya, jadi perhatikan, theta adalah sudut apit antara A dan min B. Alfa adalah sudut apit antara A dan B. Nah, ini adalah sudut apit antara A dan B. Ini rumus ini yang bisa kita pakai untuk selisih vektor. Bedanya kalau di sana plus, di sini min. Ya, itu. Nah, cuma di sini kesulitannya kalau mau menghitung arah. Ini yang susah.
Ya, karena kalau IJ kan gampang arahnya ya, tinggal komponen J dibagi komponen I ditarik tangen. Kalau ini enggak. Jadi kalau kita gambar ulang seperti ini, ya, ini R. Ya, kita kasih nama P, Q, B. Maka kita harus menentukan arah dengan aturan sinus. Nah, aturan sinus juga Anda pelajari di matematika vektor, tapi semester genap dan sudah ada di channel saya. Jadi Anda bisa lihat itu, ya. Nah, aturannya begini, sisi segitiga sembarang Anda pilih dibagi sudut sinus ya, sinus. Sinus sudut di depan sisi yang Anda pilih, ya. Misalnya kan kita menghitung theta R. Ya, ini. Berarti sisi yang Anda pilih adalah sisi di depan theta R. Ini. Apa sisi di depan theta R ini? Beta. Ini dengan ini sama kan? Beta. Jadi saya pilih beta ya. Beta itu apa? Di sini digambar ini. PQ ya. Saya pilih sisi PQ. Tuh. Saya pilih sisi PQ kan gitu ya. Ini segitiganya OPQ. Segitiganya ini OPQ. Saya mau tentukan theta R, makanya saya pilih PQ. Sudutnya sinus theta R. Ini yang mau saya cari kan? Ini yang mau saya cari. Sama dengan yang diketahui ini, R ini sudah kita hitung kan? Sudah kita hitung. Jadi kita pilih R. R itu OQ ya. OQ. Per sinus sudut di depan OQ. Ya, jadi ini perhatikan R. Di depannya itu ini. Nah, sudut ini. Sudut ini. Sudut ini adalah, kalau Anda perhatikan ya, ini kan alfa. Berarti ini alfa ya. Ini alfa. Ini, sama dengan ini. Berseberangan, ya. Berseberangan. Bukan berseberangan, sahadap. Nah, sudut ini kan 180 kurang alfa. 180 kurang alfa itu, sudut ini tuh. 180 kurang alfa. Dan Anda sudah tahu, sin 180 kurang alfa itu sin alfa. Rumus trigonometri, makanya tonton ini. Trigonometri dasar ini ya. Sinus 180 kurang alfa itu sinus alfa. Nanti. Jadi sekarang kita lihat. OQ itu R ya. Sudah kita hitung pakai rumus ini. Ya, sudah kita hitung. Jadi ini besar dari R. Per sinus 180 berapa? Sin alfa. Alfa diketahui kan? Sudut apit antara dua vektor. PQ. PQ adalah B. Diketahui itu. Nah ini yang kita cari, sin theta R. Ini yang kita cari. Maka sin theta R nanti ketemu. Ya. Sin theta R akan sama dengan ini silang harga mutlak B sin alfa per harga mutlak R. Sekarang kita buat soalnya ya. Contoh soalnya ya. Contoh soal yang keempat. Fisika 1 Martin halaman 116 nomor 4 ya. Vektor A memiliki besar A 3 meter. Jadi besarnya 3 meter. Berarah 30 derajat terhadap sumbu X positif. Ya kita besarkan aja lah ya. 30 derajat. Misalnya seperti ini. Nah, dibesarkan aja biar gambarnya besar ya. Nah, ini A. Oke. 3 meter ya. Jadi besar dari A itu 3 meter. Ini sudutnya 30. Vektor B memiliki besar 2 meter. Ya lebih pendek ya. Jadi besar B itu 2 meter. Berarah 45 derajat terhadap sumbu X positif. Ya digedein aja 45. Seperti ini misalnya. Nah. 2 meter. Ya, ini begini. Ini 45. Nah, ini B. Tentukan besar dan arah. Jadi pertama kita harus hitung A plus B. Ya. Baik besar maupun arah. Oke. Jadi kalau tapi dengan metode analitis ya. Ini.
Nanti di rumah coba kamu pakai metode vektor satuan. Ya. Kalau metode grafis itu menggambar, jadi Anda cukup gambar aja. Tapi gambarnya pakai busur dan panjang, kemudian pakai skala, terus diukur selesai. Ya. Kalau Anda kurang jelas, di buku ini ada contohnya ya. Di buku ini ada contohnya. Kalau Anda punya buku ini, Anda bisa lihat contoh metode grafis. Kalau metode vektor satuan tadi sudah kita jelaskan. Sekarang kita akan jelaskan metode analitis. Pakai rumus kosinus untuk besar, pakai rumus sinus untuk arah. Oke, jadi kita tahu besarnya berapa, rumusnya sudah tadi ya. Ini ya. Kalau kita sebut ini R, maka besar dari R akan sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos alpha. Ya, seperti itu. Jadi akan sama dengan akar, A-nya 3 ya, 3 kuadrat, B-nya 2 kuadrat, 2 kali 3 kali 2. Nah, alpanya adalah sudut apit antara A dan B. Alpa itu yang ini kan? Nah, ini alpa itu. Sudut apit antara A dan B, ini alpa. Kalau Anda hitung apa? Ini 45, ini 30, jadi alpanya itu 15. Ya, jadi cos 15 ini. Nah, terpaksa Anda pencet kalkulator kan? Anda pencet kalkulator nanti, ya. Anda pencet kalkulator. Ya, kalau Anda pencet kalkulator, ini akan ketemu 4,96 meter ya. Ini 9 tambah 4, ini kali. 4,96 meter. Nah, inilah vektor resultannya ya. Kalau Anda mau tahu gambarnya ya pakai jajaran genjang kan? Ini A, ini B di sana. Nah, ini sini. Nah, maka diagonalnya inilah R. Nah, ini diagonalnya. Nah, ini itu panjangnya 4,96 meter. Itu baru besar kan? Ini kan baru besar. Nah, arahnya yang ini kan? Terhadap sumbu X positif. Ini. Yang kita inginkan tuh ini. Kalau kita tentukan terhadap sumbu X positif, berarti theta R tuh ini. Gitu. Ini 30. Jadi kalau mau ngitung, hitunglah ini. Hitunglah ini. Nah, kalau ini ketemu, misalnya ini kita sebut beta. Kalau betanya ketemu, maka theta R-nya tinggal ketemu 30 tambah beta. Jadi yang kita cari itu beta. Nah, untuk mencari beta ini pakai rumus sinus. Ya. Mencari beta pakai rumus sinus. Ya, sudah saya bilang tadi, kalau kita mau cari beta berarti sisi di depannya yang ini. Sisi yang di depannya ini. Apa itu? B. Ini sama dengan B. Ya, jadi B, panjang dari B, langsung aja ya, nggak seperti tadi, per sinus beta. Harus sama dengan yang R. R sudah kita hitung kan? Panjang dari R. Ya. Nah, kalau panjang dari R ini, sisi di depannya apa? Sisi di depannya yang ini. Nah, yang ini. Ya toh? Sisi di depan itu ini. Nah, yang ini. Nah, tadi Anda sudah tahu, sudut ini, sinus ini adalah 180 kurang sinus ini. Ini kan alfa nih. Ya, ini alfa, lihat nih, perhatikan. 15 kan ini. Ya, ini Anda perhatikan kan gini. Nah, ini sama 15 ini. Ini 15. Jadi ini akan sama dengan sinus 15. Ya sebetulnya bukan sinus 15, tapi sinus ini. Sinus 180 kurang 15. Tapi sinus 180 kurang 15 itu sama dengan sinus 15. Ya, rumus kuadran kedua. Sinus positif. Ya, makanya tonton di trigonometri dasar kalau belum diajarin, ya. Jadi kalau sinus ini 180 kurang 15 sama dengan sinus 15, ya. Oke, tinggal pakai kalkulator ketemu ini, ya. Jadi Anda tinggal masukkan, jadi sinus beta sama dengan per ini panjang R kan, kali silang kan. Ini kali silang. Panjang B sinus 15. Jadi Anda hitung
Panjang B itu berapa? 2. Kan gitu. 2 sinus 15 ya terpaksa pakai kalkulator. Per panjang R itu ini 4,96. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau Anda hitung ini dengan kalkulator, ini akan ketemu 0,1044. Yang ini nih. Yang ini ketemu 0,1044. Nanti baru Anda pencet sinus min satunya kan, betanya akan sama dengan sin min 1 dari 0,1044. Dan ini akan ketemu kira-kira 6 derajat. Ya, ketemu 6 derajat. Jadi dengan demikian, arahnya adalah theta R ini kan akan sama dengan 30 tambah beta. 30 tambah 6. 36 derajat. Nah, ini arahnya. Ya, sudah ketemu. Inilah cara analitis. Beda dengan vektor satuan. Makanya dibandingkan aja sama Anda. Ya, kalau hanya cari besarnya sih lebih cepat. Ya, lebih cepat dibandingkan dengan metode vektor satuan. Tapi mencari arahnya ini yang lama. Ya, mencari arahnya lebih bagus pakai vektor satuan. Ya, oke, itu kira-kira yang bisa kita ini. Kemudian kalau yang B, besarnya A kurang B. Saya hanya ngitung besarnya aja ya. Arahnya silakan Anda hitung pakai metode sinus. Ya kalau A min B kan besarnya tinggal sama dengan ini. Rumusnya sama kan? Ini sebutnya S. Sama. Ya, sama. A kuadrat plus B kuadrat. Cuman kalau ini plus, ini min. Nah, bedanya cuma di situ. Ya. Sehingga ini akan sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurangi 2 kali 3 kali 2 kosinus 15. Nah, dengan kalkulator silakan Anda hitung itu. Itu akan ketemu 1,19 meter. Nah, ya. Seperti itu. Nah, arahnya bisa Anda tentukan ya arahnya. Jadi kalau Anda salin, ya, ini kan A ke sana. Ini A. Min B dibalik kan. Kalau ini ke atas, ini ke bawah. Nah, taruhlah begini. Ini min B. Nah, S kurang A kurang B itu ini kan. Nah, ini. Inilah S itu. A kurang B. Nah, ini sumbu X. Seperti tadi. Nah, yang mau kita hitung tuh yang ini. Yang ini yang mau kita hitung. Nah, itu yang mau kita hitung. Arah terhadap sumbu X. Ya, kita pakai segitiga ini. Ya. Jadi Anda pakai segitiga ini P ya. Anda pakai segitiga OAP. OAP. Ya, segitiga yang ini. Nah, kan yang kita inginkan kan beta ini, ya. Ini sudut theta S ini. Ini theta S. Nah, yang bisa kita cari dengan rumus sinus itu ini. Ini yang hijau ini. Nah, ini kita cari. Sisi di depannya apa? Sisi depannya ini. Ini adalah besar dari B. Nah, jadi Anda bikin besar dari B, ya. Besar dari B ini ya. Ini AP, kalau digambar AP ini kan. Ini AP. AP, oke, AP dulu. Per sinus yang ini kan.
apa yang disebutnya. Kita sebut theta S saja ya. Sinus theta S. Ini akan sama dengan, ya, S sudah dihitung kan? S, ya besar dari S per, ya besar dari S per sisi di depan sudut ya. Sisi di depannya kan yang ini. Ya, sisi di depan ini tuh yang ini. Yang ini. Nah, itu. Ya. Dan kalau Anda perhatikan di sini, sudut ini tuh 15. Kan ini berseberangan. Kalau ini 15, ini juga 15. Jadi sudut ini tuh 15. Ya. Sudut ini tuh 15. Nah, jadi sinus 15. Udah ketemu. Ya. Jadi AP ini adalah, AP inilah besar dari B. Ya, jadi nanti yang kita mau cari ini kan. Ya. Jadi sinus theta S akan sama dengan AP sinus 15. AP sinus 15. AP itu adalah B. B sinus 15 per silang besar dari S. Jadi ini akan sama dengan besar dari B itu 2 sinus 15 derajat dibagi besar dari S, barusan kita hitung tadi, besar dari S, mana tadi, besar dari S, ini 1,19. Nah, kalau ini Anda hitung dengan kalkulator, ya, ini akan ketemu 0,4350 gitu. Maka theta S-nya bisa Anda cari, ya, dari inverse sinus 0,4350. Maka nanti dia akan ketemu theta S itu sama dengan 25,79 derajat. Ya. Jadi theta S ini akan ketemu 25,79 derajat. Yang ini. Nah, kalau di gambar Anda lihat, ini kan 30. Ini 30 ya. Di gambar ini tuh 30. Ya. Jadi kalau di gambar Anda lihat theta S itu apa kalau di gambar? Theta S yang ini. Yaitu theta tambah 30 ya. Theta tambah 30. Ya kan, kalau digambarkan theta tambah 30. Berarti tetanya adalah theta S kurang 30. Ya. Jadi sama dengan theta S-nya berapa? 25,79 dikurang 30. Jadi hasilnya theta adalah min 4,21. Jadi negatif. Betul kan? Di bawah. Kalau di bawah pasti negatif. Ya, di bawah sumbu X dia. Ya, di bawah sumbu X pasti negatif. Ya, min 4,21. Ini yang nggak enaknya. Ngitung arahnya yang tidak enak kalau pakai metode analitis. Kalau ngitung besarnya cepat. Itulah kelebihan dan kekurangan metode kan. Ya. Kalau pakai metode vektor satuan, menghitung arahnya mudah. Ya. Menghitung bedanya cuma Anda harus cari I ada J dengan cara sinus kosinus komponen, ya, seperti itu. Jadi, tapi ini nggak terlalu susah ya. Jadi nanti Anda cari dulu sudut yang hijau ini per sin ini sama dengan ini per sin ini, kan gitu. Ya, ini per sin 15, ya, sama dengan ini per sin ini. Ya, jadi kalau ini yang di ini B ini. B per sin ini sama dengan ini per sin ini. Udah ketemu, ya. Nggak ada yang susah. Oke. Saya rasa untuk pertemuan yang kedua ini sampai di sini saja. Semoga bisa Anda pahami dengan baik. Ya, belajar yang tekun maka Anda pasti berhasil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda, bersama saya, Martin Kaninan.